Saudara, KPU Singkawang memastikan pelantikan anggota DPRD Singkawang yang berstatus tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak bisa tetap dilakukan. Pemirsa, Herman, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang. KPU Singkawang memastikan pelantikan anggota DPRD Singkawang yang berstatus tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak bisa tetap dilakukan. Karena penundaan pelantikan caleg terpilih berstatus tersangka hanya bisa dilakukan KPU terhadap caleg dengan kasus pidana korupsi. Kami dari Polres Singkawang sudah menetapkan tersangka terkait dengan perkara ini, yang bersangkutan berinisial HA. Tersangka pencabulan terhadap anak perempuan 13 tahun masih berkeliaran, bahkan tetap dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Pada saat ini kita bikinnya sore hari, dan suasananya di Singkawang sore hari ini lagi hujan deras ya. Lagi hujan deras, enaknya sih tidur sebenarnya. Cuman saya paksa untuk 3 orang ini hadir di podcast kita, akan membahas tentang kasus yang viral sekali di Indonesia, sampai Mata Najwa, Bintang Emon, sampai dijadikan meme juga. Jadi bahan yang sangat-sangat lucu sebenarnya, jadi sangat lucu. Tapi sebagai orang Singkawang kita merasa ini miris sekali. Oke, saya tidak mau terlalu panjang lebar membuka podcast kita. Saya langsung sapa saja tamu saya pada sore hari ini. Ada Bung Mesa. Halo Bung. Halo Bung. Sehat. Ini ada Bang Robi nih, Bang Robi. Atau saya panggil Datuk Robi karena beliau ini baru mendapatkan gelar dari Kerajaan Mempawah. Selamat sore Bung. Selamat sore Bung. Oke, sehat-sehat Bung. Alhamdulillah. Dan ini ada yang ganteng sekali nih di sore hari ini. Ini memang udah disiapkannya betul di podcast sore hari ini. Ada Bung Arif. Sore Bung. Sore Bung. Oke, sehat semua ya Bung ya. Alhamdulillah. Ya. Ini saya berada di para pejuang-pejuang keadilan. Tidak pernah berhenti-berhentinya dan tidak pernah lelah-lelahnya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya untuk kaum-kaum marginal. Ini kalau dilihat dari bajunya Bung Mesa ini ya, Wiji Tukul ya, aktivis sekali Bung Mesa ini, mantap sekali. Kita main apa nih sore hari ini nih? Main apa nih? Main hujan ya. Oke. Jadi sebelum kita membahas terkait masalah kasus yang viral dan yang sedang ditangani oleh teman-teman dari LBH Raka, saya pengen tahu, dan mungkin banyak sekali teman-teman juga pengen tahu nih, apa itu LBH Raka, apa sejarahnya, kenapa LBH Raka ini hadir di Kota Singkawang, dan apa maksud dan tujuannya. Oke, silakan Bung Robi mungkin jelaskannya, LBH Raka itu apa. Terima kasih Bung Olan Ya. yang udah memfasilitasi kita ya dari LBH Raka untuk ya bicara soal perkembangan kasus dan lain sebagainya lah itu kan. Siap. Perkenalkan, kami dari LBH Raka ya, saya kemudian Bung Arif, Bung Mesa. Jadi mungkin kawan-kawan ingin tahu sebetulnya sejarah LBH Raka itu apa gitu. Jadi memang LBH Raka ini dibentuk karena kepedulian kami dari kawan-kawan buruh, kemudian kawan-kawan yang memang bergerak di bidang pendampingan hukum, yang awalnya itu memang kita melihat masyarakat itu kurang mendapat dukungan gitu dari pendamping hukum. Artinya kita selama ini sebelumnya itu ya, ketika masyarakat yang perlu bantuan hukum itu belum apa-apa udah bicara soal harga gitu. Nah di situ dan itu bukan hanya orang lain ya, bahkan kita sendiri pribadi dan pengalaman kawan-kawan dari tim juga, kasus belum mulai udah cerita harga itu, cerita nilai lah, uang lah gitu kan. Sementara kita sendiri pun tidak ada uang gitu kan. Nah akhirnya itu yang menjadi inspirasi kita, bagaimana
kita memperjuangkan masyarakat itu orientasinya itu bantu dulu gitu. Nah itu yang sebetulnya awalnya gitu, sehingga kita dengan kawan-kawan Arif, kemudian Mesa dari buruh, kemudian kawan-kawan aktivis buruh lah yang jelasnya kan juga Bung Eki yang hari ini sudah hadir juga. Nah itu kita berdiskusi bagaimana kita membentuk sebuah wadah perjuangan masyarakat gitu. Nah, yang memang orientasi awalnya itu tidak bicara soal duit dulu gitu, tapi kita bicara soal bagaimana kita bisa membantu gitu, masyarakat. Nah itu pertama. Jadi akhirnya kita sepakat bentuklah sebuah lembaga. Nah kemudian yang paling penting juga yang kami diskusikan adalah ini bagaimana backup kita ini itu kan. Nah kita kan beberapa kita kawan-kawan pendamping hukum seperti Arif yang advokat ini kan, dan saya juga Mesa juga, itu kan kapasitas terbatas gitu kan. Nah sementara masyarakat ini kan bukan soal cerita buruhnya kan, bukan soal cerita ya perempuan gitu kan. Nah makanya kita mencari ide bagaimana kalau kita meminta dukungan kepada orang-orang yang memang bidangnya gitu. Makanya lah kita diperkuat, kita melobi orang-orang yang punya kapasitas. Di soal-soal pidana itu kita ada namanya, kita punya ada 5 penasihat hukum, penasihat lah, Raka penasihat ya? Di LBH Raka itu ya. Pembina lah ya. Pembina. Ada 5 itu. Pertama Pak Dr. Juliadi. Nah beliau ini kan memang spesifiknya di hukum pidana. Dr. Juliadi itu kan S3. Dan beliau juga akademisi di STIH. Nah memang khusus pidana ini. Nah kemudian juga dan background dia sangat luar biasa gitu. Nah itu yang kedua itu Bu Urenuzia. Nah Urenuzia ini kan kita tahu beliau ini lebih kepada spesifiknya pertanahan gitu. Nah, beliau juga pernah jadi ketua KPU. Nah beliau kita lobby, kemudian dan mau Pak Juliadi juga mau, kemudian Pak Soehartoyo. Nah, beliau ini kan memang lebih kepada hukum tata negara. Nah kita lobby juga mau juga alhamdulillah. Kemudian yang berikut adalah Bunda Maya. Nah Bunda Maya ini kan lebih kepada pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Nah beliau Bunda itu memang yang kita ketahui aktivis perempuan lah, senior lah gitu senior kan. Lah di sini. Alhamdulillah beliau siap juga. Dan kemudian yang kelima itu Bu Erni. Nah Bu Erni ini memang S2, dia lebih kepada hukum terkait dengan pidana perempuan dan anak. Nah jadi dengan 5 backup kita ini kita yakin kita bisa dapat berbuat banyak lah begitu terhadap masyarakat gitu. Nah itu menjadi dasarnya. Ini kayak ngumpulin bola Dragon Ball jadinya ya. Tapi 5, enggak sampai 7. 5 iya. Nanti ada lagi kayak jadi tambahan ya. Tapi intinya teman-teman mengumpulkan pendukung lah hebatnya untuk mendukung, untuk meningkatkan kapasitas dari LBH Raka itu sendiri dengan panggilan jiwa berarti Bung. Iya, betul. Memang pengalaman pribadi lah. Iya, dengan pengalaman pribadi. Kemudian juga kita melihat kondisi lapangan. Iya. Nah, sehingga perlu kita, makanya LBH Raka ini orientasinya bantu masyarakat semampu kita gitu. Kalau Bung Robi sama Bung Arif nih basicnya memang hukum ya. Hukum ya. Kalau Bung Mesa ini dia aktivis buruh ya kayak gitu. Tapi pengen tanya nih sama Bung Arif nih, kalau penjelasan tadi dari Bang Robi nih terkait LBH Raka itu kan intinya untuk membantu. Betul. Itu kayak kalau dokter tuh kayak ada sumpah profesi gitu ya. Jadi harus membantu dulu nih, bukan masalah uang dulu kan, seperti itu. Panggilan untuk menyelamatkan pasien tuh. Kalau di hukum, iya banyak pasien klien. Pasien tuh. Iya kalau iya maksudnya kalau untuk dokter itu kan dia kan ada sumpah untuk pasien kayak gitu kan. Nah kalau untuk hukum ini kan mungkin itu klien gitu. Itu kalau di kampus dulu, pengalaman di kampus lah terkait hukum, emang apakah itu harus diutamakan dulu untuk intinya adalah membantu? Gitu? Sebenarnya tidak difokuskan, cuman kembali ke pribadi masing-masing. Oh, lebih kepada pribadi.
Untuk saya pribadi memang sejiwa dengan Bung Robi dan Bung Maisa. Memang tujuan awal saya mengambil sarjana hukum itu ya awalnya memang saya ini memang berniat bagaimana saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena saya pernah di posisi jatuh, saya banyak yang membantu. Dari situ saya termotivasi lah. Jadi bagaimana saya ini bisa membantu orang banyak, harus melalui jalur apa? Ketemulah sama Bung Robi dan Bung Maisa, akhirnya kita berdiskusi sehingga ya terdapatlah ide-ide untuk membangun suatu wadah, di mana wadah ini dapat terbuka untuk umum, membantu segala masyarakat yang memang membutuhkan. Dan disinilah kita berprofesi sebagai advokat, ya memiliki peluang untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ya. Kalau LBHKK ini dari tahun berapa deh, Bung? Baru nih, jadi sedang kalau secara legalnya sih memang masih proses lah itu kan. Baru baru dalam tahun-tahun inilah kita Oke. Tapi langsung menangani kasus yang viral nih ya. Kasus besar lah kalau kita lihat gitu kan. Ini luar biasa sekali terobosan dari LBHKK nih. Nah, kalau soal kasus sebetulnya kita dari sebelum juga menangani ya mungkin. Udah banyak ditangani. Memang kita jadi punya ide bagaimana kalau kita buat wadah besar gitu kan. Nah, itu. Nah, intinya sih sebetulnya bukan artinya kita membantu orang itu tentulah intinya kita bantu orang itu sampai bantu gitu, maksudnya gitu. Kadang kan orang nanya, ini biasanya biayanya berapa kan? Nah, kita jelaskan, oh ini keperluan ini bilang kan. Tetapi pokoknya sampai dia tidak mampu sekali kita bantu gitu. Nah, bukan berarti orang yang punya kelebihan ya bantu kita gitu. Tapi orang yang tidak mampu pun sekalipun gitu kita bantu gitu. Jadi kita tawarin dulu, misalnya ini nih betul kita keperluan kita untuk proses ini kan. Kurangnya bisa gimana? Nah, kita sesuaikan gitu. Bahkan dia tidak punya pun kita bantu gitu. Bukan berarti gratis semua gitu. Enggak semuanya gila. Karena kita ada mau sistem subsidi silang ya. Kalau alam pemerintah tuh subsidi silang gitu ya. Tapi seperti itu gitu. Oke, konsepnya seperti itulah ya dari LBHKK itu sendiri. Kalau untuk sekretariat LBHKK nih, kalau misalnya nih yang dengar podcast kita sore hari ini pengen konsultasi atau pengen ada pengaduan, sekretariat sementara LBHKK tuh di mana? Atau udah permanen? Ya, di PKBI Kota Singkawang itu kita sekretariat bersama sebetulnya. Sekretariat bersama di kantor PKBI kantor PKBI Kota Singkawang itu dekat dekat KPU, dekat Rumah Sakit Abdul Aziz ya. Oke, buat teman-teman atau masyarakat luas, kalau untuk pengen ke LBHKK, pengen konsultasi atau semacam, boleh ke kantornya PKBI, ini sekretariat bersama LBHKK dan PKBI di persimpangan Jalan Sutomo, Bung ya. Sutomo kalau yang pengen ke Abdul Aziz, di situ lah dia ada posko, ada yang 2 tingkat tuh. Bangunan yang cukup bersejarah, penuh perjuangan di sini. Oke, kita langsung main. Kita main ke kasus kemarin nih yang sempat viral sekali dan heboh di Indonesia. Kemarin terakhir Bung Robi dipanggil oleh Presiden ke Istana Negara. Itu bukan istana. Dadakan atau gimana tuh ceritanya? Boleh itu. Ya, terima kasih. Kita klarifikasi ya, sebetulnya bukan dipanggil. Jadi memang kita punya jaringan. Jaringan yang memang jaringan yang fasilitasi. Nah, kita memang ketemunya bukan di sana, tapi ketemunya di suatu gitu tempat gitu kan. Enggak ke istana. Enggak istana. Waduh, sayang sekali. Tapi alhamdulillah kita ketemu. Ketemu alhamdulillah ya. Jadi memang soal dan Presiden sangat sangat membantu sekali dan menginstruksikan kan
untuk supaya ini dikawal. Alhamdulillah sampai hari ini dikawal gitu kan sama ini. Jadi memang kita terkait dengan kasus ini memang kita punya sampai hari ini, sampai kondisi ini memang kita tidak lepas dari kawan-kawan jaringan. Kawan-kawan jaringan, baik itu jaringan kawan-kawan media, nah kemudian kawan-kawan yang aktivis juga yang peduli. Nah kita juga untuk terkait dengan pendampingan korban itu ada namanya jaringan perlindungan anak JPA itu. Nah kemudian banyak sekali kawan-kawan yang peduli, yang memang konsen dan ikut membantu kita untuk memikirkan kondisi ini gitu. Bahkan ada salah seorang itu dari jaringan kita yang dari Spanyol, ada ngontak kita dan beliau ngontak juga jaringannya untuk supaya barang ini, kasus ini dikawal gitu. Nah, gitu, Itu gimana ceritanya kok sampai harus minta instruksi presiden? Seberat apa kasus ini atau serumit apa sih sebenarnya kasus ini kok sampai harus presiden yang memberikan instruksi ini? Berat kayaknya ya. Nah, nggak tahu ya. Jadi memang mungkin berawal dari ini surat terbuka untuk presiden ya. Oh, ada bikin surat. Nah, kita buat surat terbuka untuk presiden, dan alhamdulillah Presiden Jokowi istilahnya merespon lah begitu kan. Nah, kalau bicara seberapa beratnya, sebetulnya kita lebih kepada memikirkan kondisi korban gitu. Nah, kondisi korban yang yang memang kita ketahui berlatar belakang orang tidak mampu kan. Kemudian juga dia mendapatkan kejadian yang luar biasa ini, sehingga kita perlu gitu untuk membuat menarik atau istilahnya meminta bantuan kepada semua pihak lah ya, termasuk juga presiden begitu. Nah gitu, seperti itu. Sampai menjadi perhatian presiden ya, luar biasa sekali kasus ini. Wow. Kondisi korban saat ini kayak gimana sih, Bung? Nah, kondisi korban alhamdulillah, kondisi korban hari ini sudah mulai baik ya. Kemarin itu terakhir kita mendapatkan pendampingan psikologi dari Dinas Sosial Singkawang. Kemudian dalam beberapa hari lagi kita lakukan pendampingan lagi gitu jadi secara psikologis tuh kita ingin memulihkan gitu kan, kondisi traumatis dari korban ini gitu kan. Seperti kita tahu memang korban sebelumnya itu luar biasa traumanya gitu. Kalau untuk dengan lingkungan gitu, berinteraksi dengan lingkungan udah berani atau bagaimana? Nah, bukan berarti gini ya, korban ini kita amankan dengan kawan-kawan jaringan perlindungan anak itu di tempat safe house kita lah gitu ya. Safe house kita dengan kawan-kawan relawan Bunda Maya. Itu kita tempatkan di satu tempat itu. Jadi memang belum kita batasi dulu untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar gitu. Bahkan mungkin masyarakat pun nggak tahu itu bahwa itu korban gitu. Berarti masih dilindungin lah sampai sekarang. Iya. Karena kasusnya kan masih berjalan. Masih berjalan ya. Karena kasusnya masih berjalan, betul. Terus kalau untuk makan si korban ini bagaimana, Bung? Ini kan di safe house ya, berarti kan bukan di kosan beliau gitu kan? Bukan, iya. Itu bagaimana itu untuk biaya konsumsi mereka? Ya. Alhamdulillah sekali kalau untuk kehidupan atau untuk sehari-hari itu memang kita banyak relawan-relawan yang memberikan bantuan gitu. Iya. Nah, walaupun bantuan itu tidak secara langsung ke korban gitu, paling hanya ke mamanya korban. Nah, itu banyak sekali itu dari orang peduli. Nah, kemudian dari donatur-donatur yang memang yang membantu langsung gitu kan. Nah, dari situ. Tapi memang untuk bantuan itu seperti itu, kita di tim kita udah sepakat memang untuk hal seperti itu Bunda Maya yang menguruskannya. Makanya ketika ada
misalnya ada orang yang ingin peduli, ingin menyerahkan, kita langsung berikan kontak ke Bunda Maya. Oke, langsung ke Bunda ya. Biar satu pintu gitu kan. Oke. Jadi kalau untuk masyarakat yang pengen mensupport atau pengen membantu korban, boleh juga ya berarti ya? Boleh. Nanti Sangat boleh hubungin ke sekretariat atau langsung nanti cek antara kita bertiga, nanti bisa diarahkan ke Bunda Maya berarti. Iya, Bunda Maya. Itu kemarin ada dari salah satu anggota dewan itu yang terpilih yang salah Messi, kalau salah itu ada bantu. Oke, ada yang bantu. Dan yang lain-lain lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah berarti dapat support. Banyak sekali orang yang peduli. Nyata masih banyak orang baik di Singkawang ini gitu. Dan di luar Singkawang juga masih banyak. Luar biasa sekali. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali berarti. Iya. Sampai sejauh ini tersangka walaupun sudah ditetapkan kemarin kan akhirnya tetap dilantik ya. Walaupun akhirnya info terakhir dia dipecat ya kondisinya. Kondisinya dipecat dan proses hukum masih tetap berlanjut ya. Apakah dari tersangka ada upaya-upaya untuk pembelaan diri, Bung, sampai sejauh ini? Ya benar, udah kita lihat statement dan nomor surat juga ada ya, pemecatan tersangka itu dari PKS. Jadi kalau upaya-upaya yang dilakukan tersangka ya selama ini upayanya ya itu tadi ya, melakukan upaya yang di luar hukum acara yang berlaku itu kan, melapor ke Baris Krim Mabes Polri. Itu kan di luar hukum acara kan. Kalau hukum acara itu kan harusnya pra peradilan. Iya, betul. Kan? Itu kan sesuai dengan pasal berapa tuh, pasal 22 kalau enggak salah. Pasal 21 atau 22 itu kan. Nah, upayanya itu. Jadi sebetulnya upaya yang dilakukan PH tersangka itu sebetulnya justru malah memperkuat posisi kasus ini gitu. Ya, semakin meyakinkan bahwa tersangka ini melakukan tersebut ya. Nah, kemarin itu kan keluar SP3D. SP3D. Iya, kemarin itu sempat itu. SP3D itu kan terjadi kayak kesalahan pemahaman, kiranya surat perintah penghentian penyelidikan kan. Iya. Tapi kan itu bukan surat perintah tapi surat pemberitahuan. Jadi kalau SP3 dengan SP3D itu beda ya? Beda sekali. SP3 itu panjangannya memang penghentian penyelidikan. Jadi kasus berhenti gitu kan. Oke. Kalau SP3D itu surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan Dumas kala itulah. Yang intinya itu isinya itu rekomendasi yang harus dipenuhi oleh penyidik, terutama penyidik Polres, untuk dipenuhi agar kasus ini memenuhi syarat gitu, Pak. Bukan memenuhi syarat, artinya kalau memenuhi syarat kan hanya 2 bukti. Tapi yang ini untuk memperkuat. Nah, justru malah memperkuat kasus ini gitu kan. Nah, jadi ini yang memang harus kita luruskan bahwa kasus ini tetap berjalan. Nah, saat ini tinggal kita menunggu pelimpahan lagi ke kejaksaan gitu. Itu. Dan terakhir, walaupun kemarin sempat terhambat ya untuk olah TKP, sempat dihalangi oleh tersangka, luar biasa sekali. Dan akhirnya kemarin polisi menjalankan proses olah TKP. Bagaimana perkembangannya kemarin, Bung, terkait olah TKP yang dilakukan? Apakah ada, kan soalnya kan kemarin kan TKP itu kan sempat ada renovasi ya, tempat. Apakah ada kendala kemarin pas di olah TKP? Nah, memang sudah dilakukan rekonstruksi. Oh, langsung kan direkonstruksi ke TKP kedua. Ada 2 TKP. Kejadian pertama itu di TKP kosnya tersangka. Nah, yang kedua itu di TKP bukan di tempat kosnya tersangka, tapi di kos juga kan. Nah, yang rekonstruksi kemarin itu yang di TKP kedua, belum kepada TKP yang tersangka gitu. Nah, jadi yang terjadi pemerkosaan itu ya. Terjadi pemerkosaan itu di TKP pertama gitu. Oh, TKP pertama yang belum ya? Yang belum justru, tapi kita udah koordinasi dengan Polres, itu sudah tinggal pelaksanaan lagi itu.
tinggal pelaksanaan Rencana? konstruksi. Rencana jadwal? Nah itu masih kita tunggu. Tetapi intinya memang yang kita lihat bahwa ini tinggal tinggal menunggu pelimpahan lagi ini. Artinya udah jalan kan. Karena itu kan untuk memperkuat saja gitu kan. Karena untuk untuk sebagai syarat minimal 2 alat bukti udah terpenuhi kan. Tinggal kita nunggu itu aja sih sebetulnya. Dan kita memang sangat berterima kasih kepada Polda dan yang membackup lah ya, membackup Polres itu untuk memperkuat penyelidikan dan alat bukti saksi yang telah dilakukan oleh Polres. Dan ini sangat positif sekali kita memandang ini, dan terima kasih sekali kita termasuk dari Polres. Kalau Polres sih udahlah ya, kita memang untuk kasus perempuan dan anak itu selalu kerjasama kan, dan sudah bagus sekali kita hubungannya, sudah saling menguatkan. Nah, dengan apalagi dengan kemarin dengan dukungan Polda, kemudian juga kita kehadiran juga kemarin dari Kak Seto, datang juga Kak Seto. Ada Kak Seto juga? Iya, ada Kak Seto. Nah ini makanya kita, kemudian dari dari Kompolnas tuh Pak Dedi Mamoto ya. Nah itu juga, kemudian dari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga. Nah jadi memang kepedulian dari semua pihak ini luar biasa begitu. Nah, kita harapkan memang kasus ini betul-betul tersangka itu betul-betul memang mendapatkan hukuman yang setimpal lah gitu. Kalau hukuman yang dijerat untuk tersangka ini berapa tahun tuh? Kalau kasus seperti ini, mungkin Bung Arif bisa jawab. Sementara ini 12 tahun. Untuk ancaman itu kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ya. Iya. Dia kena berapa kasus jadinya ya? 3 pasal ya. Kena 3 pasal ya. Pertama persetubuhan, pencabulan, kemudian tentang perlindungan anak kepada anak, kemudian terkait dengan ini TKP, kekerasan terhadap perempuan anak masalah itu. Tiga ini. Oh, ada 3 pasal berlapis lah yang coba ditekan. Iya, betul. Jadi memang ancamannya 15 tahun. Nah, kita minta memang betul-betul terjerat lah begitu. Jadi memang kasus ini belakangan agak mulai redup sedikit nih. Berarti kita akan coba tetap kawal ya Bung ya untuk kasus ini, jangan sampai redup, jangan sampai kasus ini hilang di permukaan masyarakat. Dan ini harapannya terus menjadi bahasan kita bersama agar keadilan betul-betul bisa kita capai kayak gitu ya. Iya. Sebetulnya sih bukan redup sih sebenarnya ya. Iya. Kita melihat dari APH, penegak hukum itu terutama dari Polda dan Polres itu kan sudah luar biasa kan mengawal ini, dan kita saat ini sudah menunggu pelimpahan. Kemudian juga kita ingin soal PKS, ternyata PKS juga sudah secara resmi memecat. Jadi memang pada akhirnya kita berjalan dengan baik gitu kan. Jadi akhirnya nunggulah kita kan. Nunggu beberapa hari ini. Hanya menunggu waktu ya. Hanya menunggu waktu pelimpahan ke kejaksaan. Berarti kita masih menunggu jadwal berarti Bung ya untuk pelimpahan kasus ini ya. Berarti bekas-bekas semuanya udah lengkap lah ya. Alat bukti kasus semacam. Kalau Bung Arif sendiri terkait kasus yang ditangani sekarang, itu kasus yang baru kah atau memang sebelumnya udah pernah, cuman memang ini agak berliku gitu. Ya. Mungkin agak dikit-dikit dulu. Kalau saya pribadi sebenarnya ya sudah beberapa kali ya nanganin kasus seperti ini, cuman ini agak berbeda. Sebelum-sebelumnya ya ketika mendampingi korban, kita bikin laporan, ya prosesnya waktunya itu lebih cepat. Tidak memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, untuk yang saat ini ditanganin yang viral ini memang ada perbedaan waktu dan
ya kita nggak tahu lah ya, mungkin ada jabatan atau apa, ya kita juga nggak tahu. Yang jelas untuk penanganan perkara seperti ini ya sudah beberapa kali, cuman ya memang beda-beda. Jadi perlakuan kita ke korban juga meskipun kasus sama itu juga beda-beda. Jadi ya memang tidak bisa ditebak lah. Ya. Kalau saya pribadi ya seperti itu. Kasus kali ini agak licin dikit ya. Agak licin. Agak licin. Terkaitnya ini Bung Mesa nih, saya pengen tanya Bung Mesa nih. Bung Mesa ini salah satu yang terus vokal nih. Jadi kalau saya lihat di media sosial tuh dia selalu menjaga berita ini tetap berada di permukaan nih. Dia tetap hangat nih, dia tukang panggang terus nih, dia terus ekspor terus berita-berita terkait perkembangan kasus yang ditangani sekarang. Kalau Bung Mesa sendiri melihat kasus ini seperti apa sih Bung? Kayaknya greget sekali gitu kalau saya lihat gitu. Silakan Bung. Terima kasih Bung Ulana. Saya melihat kasus ini seperti istilahnya ada pembedaan antara yang miskin dan antara yang berduit lah gitulah istilahnya kan. Nah, jadi saya sering mengikuti kalau kasus-kasus yang ditangani oleh Bung Robi itu kan terkait masalah pelecehan seksual apa. Yang dulu-dulu nggak seperti ini kasusnya kan, tapi ini kok beda gitu kan. Itulah yang membuat saya kok ada perbedaan. Hukum itu kok tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang membuat saya sampai hari ini terus mengajak kawan-kawan yang peduli terhadap kasus ini tetap bersuara, jangan bungkam gitu kan. Mungkin itu. Cari keadilan ya. Gitu ya. Bisa-bisanya ini beda-beda kayak gitu kan. Emangnya susah saya mau ngomongnya, dia takut salah ucap saya, kena delik nanti. Oke. Komitmen LBHKK terkait kasus ini, walaupun sebelumnya kita di podcast sebelumnya ngobrol di live sebelumnya, kita tahu LBHKK ini sempat ditawarin maunya berapa ya, kalau bahasanya maunya berapa tuh kayaknya tidak berseri kata Bung Mesa. Itu gimana komitmen dari LBHKK terkait kasus ini? Kalau soal komitmen, saya pikir bukan hanya kami sebetulnya ya dari LBH. Kalau kami sih memang pastilah kita akan mengawal barang ini, kasus ini sampai ke pengadilan gitu kan. Nah, saya pikir ini kan apalagi kasus ini sudah dikawal oleh masyarakat luas kan. Iya. Nah, udah viral, udah sampai ke podcastnya Deddy Kobuzer ya kan. Kobuzer juga. Kemudian kita juga udah banyak dimintakan juga untuk. Nah, kemarin ditawarin juga dari manajemen salah satu podcast terkenal lah gitu. Cuma kita memang lagi karena kita lagi mengawal itu jadi belum kita bisa gitu kan. Artinya, sorry ya, podcast yang terkenal itu ya, Bung Robi lebih milih podcast di sini. Maksudnya terkenal itu di luar itu, di Jakarta. Iya. Ini podcast LBHKK bentar lagi nih, mendunia nanti, bentar lagi nasional nanti. Tunggu aja nanti ya. Nah, itu artinya semua masyarakat ini udah mengawal ini gitu. Jadi memang kalau dari kami ya pasti, dan juga kami minta kepada semua masyarakat, semua aktivis yang peduli terhadap perempuan dan anak untuk juga sama-sama gitu ya, sama mengawal ini. Jadi memang kasus yang untuk perkembangan terbaru ini memang soal kita menunggu pelimpahan dari kejaksaan. Yang memang sebetulnya kita juga dari jaringan kita juga udah membangun komitmen dengan kejaksaan, dengan Polda, apalagi dengan Polres ya. Nah, jadi memang ya kita tunggulah seperti Bung Arif tadi, kita nunggu waktunya untuk kapan mau dilimpahkan gitu. Nah, sekali lagi kita memang mau ucapkan terima kasih kepada PKS juga yang cepat gitu ya, cepatnya, padahal kawan-kawan dari buruh itu udah mau gerak untuk ke PKS gitu kan. Bung Mesa udah siap nih dengan pasukan sebenarnya. Mau geruduk PKS sebetulnya gitu kan. Tapi ternyata PKS dengan cepat untuk mengambil sikap dan memperkuat komitmennya dengan secara resmi memecat gitu kan
anggota dewan terpilih ini, begitu, seperti tersangka ini gitu. Oke, semoga kasus ini bisa cepat terselesaikan lah Bung ya, biar kita punya kepastian hukum ya jadi dengan mendapatkannya keadilan ini semakin memperbaiki citra citra hukum di Indonesia. Jangan sampai ada yang tebang pilih, kata Bung Mesa. Sebelum kita akhiri, mungkin saya dari Bung Arif nih, apa Bung tanggapan terakhir Bung untuk kasus ini? Tanggapan terakhir untuk kasus ini, saya rasa sudah berjalan cukup baik ya. Sudah cukup baik ya. Dan para aparat penegak hukum juga sudah bekerja maksimal lah kalau menurut penilaian saya, dan kami ucapkan terima kasih lah kepada semua masyarakat, semua lembaga, semua yang sudah memperhatikan perkara ini. Ya, kita berdoa supaya perkara ini ya segera berakhir dan tuntas dengan semestinya. Ya, terima kasih. Oke. Dan ini menjadi hal yang baru ya berarti ya Bung Arif ya, selama beracara ya. Betul. Jadi pengacara sendiri. Sebelum ke Bung Ubi, saya pengen ke Bung Mesa dulu. Gimana Bung Mesa terkait kasus ini, closing statementnya? Ya. Terima kasih untuk semua elemen masyarakat lah ya, yang selama ini udah ngikutin perkembangan kasus ini. Pokoknya terima kasih semua, jangan pernah bungkam, kita harus bersuara, jangan pernah takut untuk keadilan. Terima kasih. Kita harus memang semangatnya Bung Mesa ini luar biasa deh, keras memang, keras. Di belakang, di luar tuh udah banyak tuh pasukannya tuh. nunggu podcast ini tayang maksudnya. Biasa megang toa. Biasa megang toa tuh beda ya, kayak gitu. Bung Mes, untuk Bung Robi, kita punya grup ya kemarin ya, solidaritas, karena perhatian terhadap kasus ini sangat banyak sekali. Kemarin ada di grup tuh berbagai macam elemen tuh. Himbauan kepada teman-teman, terus harapan untuk kasus ini seperti apa? Jadi memang saya mungkin pada kesempatan ini mengucapkan mohon maaf pada kawan-kawan yang ingin bergerak pada waktu itu. Ada kawan-kawan dari HMI, kemudian dari Serbuk, kemudian dari emak-emak. Oh, emak-emak juga ya? Juga, ya. Wow. Jadi yang memang udah siap tanggal 4 kemarin kalau tidak salah. Nah, jadi karena tanggal 4 kemarin memang fokusnya ke PKS kemarin, itu menggeruduk PKS. Tapi karena udah ada statement akhirnya kita minta pending dulu gitu. Nah, jadi bukan berarti ini kita pertama memang terima kasih atas kepedulian kawan-kawan ya. Tapi mohon maaf, bukan artinya kita mau menghalangi kawan-kawan, tapi kita berikan kesempatan seperti yang kita bilang dulu kemarin itu, berikan kesempatan kepada APH, kemudian kepada kasus ini yang berproses untuk proses ini secara kalau kita lihat dari ini kan udah bagus sih kan. Udah tahapannya udah bagus, kemudian udah memperkuat alat bukti penyelidikan, saksi dan semacamnya. Nah, ini artinya kita pandang kita tidak perlulah gitu untuk buat apa lagi gitu kan. Tapi ini kan masih lihat beberapa hari gitu. Nah, gitu. Jadi terima kasih pada kawan-kawan yang udah yang ingin bergerak kemarin, tapi diskusi tetap kita jalankan terus. Nah, kemudian untuk kasus ini ya tentu pasti kita harapkan memang cepat barang ini dilimpahkan kejaksaan, dan mudah-mudahan kita harapkan juga ya pasti tersangka ini cepat segera ditahan gitu kan. Yang memang sejak awal itu memang ini yang menjadi persoalan kita, tersangka yang masih hari ini masih belum ditahan. Nah, kita lihat, tapi dengan kita lihat dengan perkembangan ini kan memang seperti Bung Arif tadi bilang, memang dari Polda dan Polres memang sudah menunjukkan hal yang positif dan melihatkan keseriusan lah begitu.
Nah ini untuk kasus ini tentu kita harapkan kepedulian bersama supaya kedepannya kasus ini tidak bisa jangan terulang lagi ya. Nah karena memang kasus seperti ini memang terjadinya itu dari pelakunya itu memang dari orang sekitar, orang-orang yang mungkin kita kenal, bahkan mungkin keluarga, paman ini yang harus memang sebagai orang tua itu juga harus waspada pada anak yang harus memantau lah gitu ya. Nah kemudian di balik cerita ini juga ada terkait dengan isu-isu pendidikan kan, isu-isu ekonomi. Nah, ini sebetulnya sudah ranah daripada pemerintah. Nah ini yang juga kedepannya bagaimana jangan sampai ada lagi orang yang tidak bisa baca tulis kan itu. Iya betul. Nah itu jangan sampai lagi ada orang-orang yang untuk makan aja susah, apalagi mau anak sekolah. Nah ini kan anak-anak sekolah. Kalau sekolah kan ini sekitar korban ini harusnya udah kelas 1 SMP, tapi tidak pernah mengecap sekolah itu. Nah ini kan miris sekali gitu kan. Ini yang menjadi PR pemerintah lah ke depannya. Walaupun memang dalam kasus ini pemerintah sudah sangat bagus sekali, sangat positif sekali ini mengawal barang ini juga dan memikirkan korban juga. Nah, seperti itu, termasuklah misalnya pendampingan psikologis itu kan dari dinas sosial. Nah, tapi untuk kedepannya nanti ini menjadi PR pemerintah baik itu eksekutif dan legislatif, dewan yang saat ini terpilih gitu kan. Nah, seperti itu, Bung. Oke, semoga berarti berarti dengan kasus ini banyak hal yang akhirnya kita ketahui ya. Tadi ternyata si korban tidak bisa baca tulis, berarti dari segi pendidikan dari SDM-nya memang rendah lah kayak gitu kan. Bukan korban aja, mamanya tidak bisa baca tulis. Nah itu jadinya. Dan saksi juga tidak bisa baca tulis. Jadi ternyata masih banyak orang yang tidak bisa baca tulis ya. Dan itu akhirnya menjadi salah satu yang agak mempersulit untuk mengungkap kasus ini juga ya mungkin ya. Jadi akhirnya ya karena tadi kesulitan buat baca tulisnya gitu ya. Kalau sulit sih saya pikir enggak ya. Sampai hari ini semuanya udah lengkap. Cuma yang menjadi persoalan kan ternyata program pendidikan gitu. 6 tahun enggak ya? 9 tahun enggak? 9 tahun kan. Nah, itu kan ternyata jangankan 9 tahun. Masih ada yang korban aja masih enggak sekolah, anak yang masih kecil enggak sekolah gitu. Semoga kasus ini bisa terselesaikan dan ke depan tidak ada lagi korban-korban yang kena pencabulan dan pelecehan lah kayak gitu. Dan semoga Singkawang baik-baik aja dan semua korban yang merasakan mendapatkan pelecehan dan seperti ini kasus-kasus ini bisa berani speak up lah gitu kan. Jadi biar si predator ini tidak berkeliaran seenak-enaknya di luar sana. Oke, terima kasih Bung Mesa, Bung Robi dan Bung Arif. Kita tutup podcast ini. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.